Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Kembali kami akan mengabarkan tentang perkembangan terbaru dari seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru di tahun 2021. Kami akan sampaikan pernyataan atau berita dari Kemendikbudristek terkait dengan afirmasi pada pelaksanaan P3K Guru di tahap yang kedua atau ujian yang kedua. Namun sebelum kita masuk di pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, seperti biasa silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Sebelum kita masuk di pembahasan utama, akan kami bawakan sebuah berita terkait dengan P3K Guru ini. Pernyataan dari BKN, setelah seleksi P3K dan formasi terisi, sekolah tak boleh lagi merekrut guru honorer. Nah, berita ini dari kompas.com ya, kontributor Nunukan. Jadi BKN mengatakan ya, ini adalah ilustrasi dari guru yang mengajar di kelas. Seperti kita ketahui ya, bahwa tahun ini pemerintah itu merekrut 1 juta guru untuk mengisi kekosongan guru yang ada di seluruh Indonesia. Perekrutan tersebut melalui seleksi pegawai pemerintah dengan pilihan kerja P3K ya. Jadi Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi BKN Muhammad Ridwan mengingatkan, setelah seleksi P3K guru berakhir, diharapkan tidak ada lagi sekolah yang berada di pusat maupun di daerah melakukan perekrutan guru menjadi status honorer. Begini petikan dari Twitter beliau di hari Kamis tanggal 14 bulan Oktober. Setelah seleksi P3K guru dan formasi terisi, sekolah tidak boleh lagi honorer guru baru. Hiring guru hanya melalui seleksi CASN. Jika putus lingkaran malaikat guru honorer, kata Ridwan melalui akun Twitter miliknya @abridwan2173. Ia juga meminta kepada para pengajar sekarang ini untuk fokus terhadap pendidikan para anak didiknya dan tidak berpikir mengenai kebutuhan guru saja. Fokus ke murid, bukan melulu tentang guru. Fokus ke sistem pendidikan. Setuju? Deal with it, kata dia. Beberapa waktu yang lalu, Mendikbudristek Nadiem Makarim menyebutkan ada 173.329 guru honorer dinyatakan lulus pada ujian seleksi pertama ya, tahap pertama. Kemudian perekrutan guru ini bermudah dengan adanya kebijakan afirmasi dan penyesuaian nilai ambang batas saat mengikuti seleksi kompetensi. Nah, dari hal ini, dari berita ini ya, bahwa dipastikan nanti tidak pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat tidak boleh merekrut ya honorer di sekolah. Dan setelah P3K ini selesai, artinya guru-guru yang mengajar itu merupakan berstatus ASN ya, tidak ada yang berstatus honorer. Bersumber dari jbnn.com, penjelasan Kemendikbudristek soal afirmasi peserta tes P3K di tahap yang kedua. Kami bacakan. Jakarta, menjelang pelaksanaan tes P3K guru tahap 2 pada 8 sampai dengan 12 November masih banyak honorer meminta afirmasi. Mengingat saat tes guru tahap 1 ada banyak yang tidak lulus formasi. Artinya banyak yang mencapai passing grade tetapi tidak lolos karena tidak bisa mengisi formasi, karena formasinya tidak ada di sekolah induk, seperti itu. Selain itu, tidak sedikit para guru honorer sekolah negeri yang belum ikut tes karena daerahnya memang tidak membuka rekrutmen P3K di tahun 2021. Nah, mengenai hal tersebut, Sekretaris Dirjen Guru Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Bu Nunuk Suryani mengungkapkan, afirmasi yang diberikan tetap mengacu pada Permen RB nomor 28 tahun 2021 dan Kemenpan RB nomor 1169 tahun 2021. Ini penegasan beliau, tidak ada penambahan afirmasi lagi pada tes P3K guru tahap 2 dan 3, semuanya pakai regulasi yang sudah ada, kata Nunuk di Jakarta di hari Jumat tanggal 15 ya, bulan Oktober. Dalam Permenpan RB 28 2021, pemerintah sudah memberikan afirmasi kompetensi teknis untuk 4 kategori, yaitu peserta bersertifikat pendidik mendapatkan 100%,
kemudian guru honorer sekolah negeri usia 35 tahun ke atas, masa kerja minimal 3 tahun dapat 15%, penyandang disabilitas 10%, dan guru honorer K2 tambahan 10%. Sedangkan untuk afirmasi ambang batas atau passing grade lanjut, beliau Bu Nunuk Suryani tetap berpijak pada Kemenpan RB 1169 2021. Kemudian Kemenpan RB membagi nilai ambang batas guru dibagi menjadi 3 kategori ya, 1, 2, dan 3. Kemudian dia membeberkan dalam Kemenpan tersebut nilai ambang batas kategori 1 sebagaimana yang ditetapkan dalam Kemenpan RB 1127 2021 tentang nilai ambang batas kompetensi pengadaan P3K guru pada instansi daerah tahun anggaran 2021. Kemudian untuk nilai ambang batas kategori 2 diberlakukan bagi peserta berusia paling rendah 50 tahun pada saat pendaftaran. Kebijakan itu merupakan bentuk penghargaan atas pengabdian peserta yang telah berusia lanjut dan tetap semangat untuk berdedikasi memberikan jasa mendidik anak bangsa. Untuk ambang batas menurut Nunuk diberlakukan hanya nilai kumulatif seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural sebesar 110 serta wawancara 20. Sementara kategori 3 nilai ambang batas hanya disesuaikan untuk seleksi kompetensi teknis. Dia mencontohkan tugas guru kelas SD ditetapkan nilai ambang batas kompetensi teknis sebesar 270 setelah disesuaikan dari semula sebesar 320. Adapun untuk nilai ambang batas kumulatif seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural serta wawancara tidak dilakukan penyesuaian. Ini adalah penegasan kembali untuk Bu Nunuk pada seleksi P3K guru di tahap yang kedua. Jadi tetap 130 untuk manajerial dan sosiokultural, sedangkan untuk wawancara 24. Nunuk membeberkan penyesuaian nilai ambang batas didasarkan pada aspirasi masyarakat serta dengan mencermati kondisi real di lapangan. Selain itu, hal ini juga berdasarkan hasil evaluasi serta pemetaan hasil tes P3K guru tahap 1 oleh Panselnas yang menunjukkan adanya potensi disparitas pemenuhan kebutuhan guru antar wilayah. Ini adalah pernyataan resmi dari Bu Nunuk Suryani selaku Sekretaris Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan Kemendikbud RI tentang afirmasi pada seleksi guru P3K di tahap yang kedua. Namun jangan berkecil hati, nanti kita masih tunggu perkembangan berikutnya. Setelah kemarin ya Komisi 10 juga menuntut Kemenpan RB untuk Kemendikbudristek dan juga Kemenpan RB beserta BKN untuk melakukan atau mengakomodir tentang kesepakatan bersama di tanggal 23 September ya antara Komisi 10, kemudian Kemendikbudristek dan juga Kemenpan RB dan BKN. Semoga yang terbaik bagi guru-guru honorer, bagi guru-guru honorer yang belum diberi kesempatan lolos di tahap yang pertama, semoga di tahap yang kedua ini bisa menjadi ASN P3K. Terima kasih, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.